Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rani Novalia. Buat teman-teman yang baru bergabung, channel YouTube ini membahas tentang materi kimia tingkat SMA sederajat mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi buat teman-teman yang butuh referensi belajar kimia, boleh di subscribe ya, tekan tombol loncengnya juga supaya selalu update dengan video-video yang terbaru aku upload. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, mulai dari pengertiannya, proses, dan contoh senyawanya. Simak sampai habis ya. Oke, yang pertama, apa sih ikatan ion itu? Ikatan ion itu ikatan yang terbentuk karena adanya gaya elektrostatis atau gaya tarik menarik atau serah terima elektron antara ion positif dan ion negatif. Kita sudah belajar ya sebelumnya tentang ion, bahwa ion bisa bermuatan positif, bahwa satu atom bisa bermuatan positif jika ia melepas elektron dan bisa bermuatan negatif jika ia menangkap elektron. Jadi jika ada dua ion, yang satu positif, yang satu negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik sehingga terbentuklah senyawa ion. Nah, senyawa ion ini umumnya terjadi atau terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Nah, proses pembentukan senyawa ion bagaimana? Di sini saya contohkan pada senyawa natrium klorida atau NaCl ya. Pertama-tama, proses pembentukannya adalah natrium dengan nomor atom 11 memiliki kecenderungan untuk melepas satu elektron terluarnya. Gunanya apa? Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Jadi Na melepas satu elektron. Lalu persamaan reaksinya ini ya. Na menghasilkan Na plus elektron. Lalu tahap yang kedua adalah Cl dengan nomor atom 17 memiliki kecenderungan untuk menangkap satu elektron. Sama tujuannya untuk mencapai kestabilan ya. Sehingga persamaan reaksinya Cl plus elektron menghasilkan Cl negatif. Nah, dengan terbentuknya dua ion yang berbeda muatan ini, maka terjadilah gaya tarik menarik di antara keduanya, antara ion natrium dan ion klor, sehingga terbentuklah senyawa ion natrium klorida. Ya, jika kita tulis persamaan reaksi lengkap dari pembentukan senyawa ion NaCl, maka proses-prosesnya adalah yang pertama, di mana suatu atom natrium dengan elektron valensinya 1, ia akan memiliki kecenderungan untuk melepas elektron tersebut dan membentuk ion Na+. Persamaan reaksinya ini ya, hingga dihasilkan ion natrium. Lalu klorida yang memiliki elektron valensi 7 akan memiliki kecenderungan untuk melepas atau untuk menangkap elektron sebanyak 1 dan membentuk ion Cl negatif. Nah, adanya ion natrium dan klorida ini, maka akan terjadi gaya tarik menarik di antara kedua ion tersebut, sehingga terbentuklah senyawa ion natrium klorida. Seperti itu ya. Lalu contoh-contoh senyawa ion lainnya apa saja? Banyak ya. Di sini saya contohkan, di antaranya ada magnesium klorida. Jadi terbentuk antara unsur logamnya siapa di sini? Magnesium. Non-logamnya klor. Jadi umumnya terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Ada barium klorida, ada berilium klorida, ada tembaga iodida. Bisa teman-teman lihat ya. Sampai dengan di sini ada kalium klorida, ada kalsium iodida, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu ikatan kimia yang terbentuk karena adanya penggunaan sepasang elektron secara bersamaan oleh dua atom. Jadi ada dua atom menggunakan sepasang elektron secara bersamaan membentuk sebuah ikatan. Nah, ikatan itu dinamakan ikatan kovalen. Nah, umumnya ini terjadi antara atom-atom unsur non-logam.
Proses pembentukannya bagaimana? Nah, di sini saya contohkan pada senyawa HCl. H dengan nomor atom 1, lalu Cl nomor atom 17. Nah, berdasarkan aturan oktet, kita sudah belajar ya di video sebelumnya, bahwa untuk hidrogen, dia stabil jika konfigurasi elektronnya berakhir duplet. Sedangkan yang lain stabil jika konfigurasi elektronnya atau elektron valensinya berakhir oktet. Nah, berdasarkan aturan oktet yang telah kita ketahui, maka atom hidrogen kekurangan 1 elektron agar subtingkat energi S ini terisi penuh menjadi duplet. Dan atom klorin memerlukan 1 elektron agar subtingkat energi P ini terisi penuh dan elektron valensinya menjadi oktet sehingga stabil. Nah, konfigurasi stabil dapat tercapai dengan pemakaian elektron bersama. Kenapa? Karena kalau kita terapkan seperti halnya senyawa ion tadi, dilepas 1 lalu Cl menangkap, maka H lalu kehabisan elektron. Makanya faktanya senyawa HCl itu berikatan secara kovalen, bukan secara ionik. Nah, sehingga konfigurasi stabil akan tercapai jika melalui cara pemakaian elektron bersama atau pembentukan ikatan kovalen. Atom hidrogen dan klorin masing-masing menyumbang 1 elektron untuk membentuk pasangan elektron milik bersama. Persamaan reaksinya kurang lebih seperti ini ya. Hidrogen tadi elektron valensinya 1, sedangkan Cl elektron valensinya 7. Jadi membentuk ikatan kovalen dengan menggunakan sepasang elektron ini bersamaan. Jadi sepasang elektron ini milik H, milik Cl juga, sehingga hidrogen mencapai kestabilan duplet dan Cl mencapai kestabilan oktet. Ini juga sudah sempat kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa pada senyawa kovalen HCl ini terdapat hanya 1 pasang elektron ikatan atau hanya 1 pasang ikatan kovalen di sini, sedangkan yang lain itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, struktur Lewis dari HCl ini jika kita tulis dalam bentuk ikatan kovalen itu biasa dilambangkan dengan strip 1 seperti ini. Jadi strip 1 ini itu pengganti dari sepasang elektron yang masing-masing disumbangkan oleh masing-masing atom. Jadi yang tadinya hidrogen menyumbangkan 1, Cl menyumbangkan 1, jadilah sepasang elektron, itu disimbolkan dengan strip. Begitupun yang lain, elektron bebas juga kita bisa simbolkan dengan tanda strip. Seperti itu ya. Lalu contoh senyawa kovalen ada apa saja? Banyak ya dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita temui. Ada gas hidrogen, ada ozon, ada etanol, ada air, H2O, lalu amoniak, dan masih banyak lagi yang lain ya, termasuk karbon dioksida. Itu juga berikatan secara kovalen. Namun, faktanya pembentukan ikatan kovalen itu tidak hanya melibatkan sepasang elektron. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tidak hanya sepasang, ternyata bahkan elektron yang digunakan bersama bisa hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, sehingga ikatan kovalen itu terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu untuk macam-macam ikatan kovalen insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.